Assalamualaikum semuanya. Balik lagi dengan video terbaru Wong Anime. Pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas mengenai episode terbaru dari Tensura atau The Time I Got Reincarnated as a Slime Season 2 episode 11. Kalian siap? Let's get it on! Ketika Wong Anime pertama kali menonton The Time I Got Reincarnated as a Slime, maka ada dua hal yang membuat Wong Anime sangat kagum dengan anime satu ini selain premis ceritanya yang menarik. Yang pertama adalah presentasi visual, yang kedua adalah sound efeknya yang berbeda dengan anime-anime lainnya. Kedua unsur ini menunjukkan kreativitas dari studio 8-bit yang mampu melakukan hal yang berbeda dari studio-studio animasi kebanyakan. Lalu apa itu presentasi visual? Ingat ya, presentasi visual yang dimaksud Wong Anime berbeda dengan animasi atau sakuga. Presentasi visual yang Wong Anime maksud adalah tampilan yang diberikan oleh animenya ketika mereka menjelaskan mengenai konsep-konsep tertentu yang biasanya susah untuk dibayangkan oleh penonton, yang biasanya diilustrasikan oleh suara dunia atau pertapa agung. Nah, anime Tensura ini dengan kreatif mampu melakukannya dengan sangat berbeda jika dibandingkan dengan anime lain. Karena episode 1 Tensura yang menunjukkan berbagai macam visual dan animasi yang luar biasa inilah, Wong Anime mulai tertarik dengan anime ini dan mulai menonton anime ini. Tidak hanya itu, karena ceritanya yang dalam, juga pengkarakteran yang luar biasa, juga karena betapa wholesome-nya anime ini jika dibandingkan dengan anime isekai lain, Wong Anime pun membaca web novelnya, manganya, dan pada akhirnya memutuskan untuk membaca light novelnya. Nah, episode terbaru alias season 2 episode 11 ini yang kita sepakati kalau episode ini adalah episode terbaik Tensura hingga sejauh ini, menyajikan visual efek yang luar biasa. Visual efek yang disajikan ketika fungsi Merciless disampaikan di episode ini memperlihatkan kepada kita kalau fungsi skill ini adalah kematian alias death. Jujur, Wong Anime agak merinding ketika melihat ilustrasi tengkorak berputar lambat yang dipertontonkan kepada kita ketika pertapa agung menunjukkan visual dari Merciless ini. Namun yang paling menonjol jika membicarakan visual di episode ini tentu saja adalah visual ketika Rimuru berevolusi menjadi True Demon Lord. Visual yang dimunculkan ketika Rimuru berevolusi, dari mulai evolusi Rimuru menjadi Demon Slime, diperolehnya kembali skill-skill Rimuru, dan evolusi ekstra skillnya menjadi skill-skill yang jauh lebih baik, gagalnya pertapa agung mengevolusikan dirinya hingga keberhasilan dirinya mengevolusikan dirinya menjadi Raphael, juga tentu saja evolusi Gluttony menjadi Beelzebub. Dan tidak hanya itu, anime Tensura adalah anime yang berhasil menampilkan CGI dengan cara yang kreatif pula, hingga kita hampir tidak menyadari keberadaan CGI di episode ini dan episode sebelumnya berkat teknik zoom out yang dieksekusi oleh studio ini. Selain itu, episode ini adalah episode yang menampilkan konten yang sangat luar biasa padat. Kita tahu kalau pada episode sebelumnya, Rimuru sudah setengah jalan membantai para pasukan Falmouth untuk mencapai tujuannya supaya dia bisa berevolusi menjadi Raja Iblis sejati. Nah, pada adegan setelah ini kita bisa melihat kalau Uskup Raihem dan Raja Edomaris main-main teletabis-teletabisan di tengah kemah yang dikelilingi oleh para prajurit yang dada sama kepalanya bolong satu persatu. Rimuru tampaknya memfokuskan untuk terlebih dahulu membantai setengah jumlah pasukan dari pasukan keseluruhan yang ada di depannya terlebih dahulu, lalu menyelesaikan sisanya di belakangnya hingga kemudian dia menemukan Raja Edomaris dan Uskup Raihem yang dikawal oleh Razen dan Volgen. Nah, di sini ada adegan lucu nih. Volgen yang mengatakan kalau dirinya akan melindungi raja menggunakan unique skillnya Spearhead dengan membuat para anak buahnya menjadi perisai daging yang melindungi Raja Edomaris. Namun belum beberapa langkah Volgen keluar dari tenda raja untuk memanggil para anak buahnya, hal ini terjadi. Omae wa mou shindeiru. Ya, Wong Anime mau ketawa juga, tapi ya kasihan juga sih. Dia itu jelas petarung kelas A dan salah satu komandan pasukan terbaik Kerajaan Falmouth. Tapi belum juga dia melakukan tindakan apapun yang berarti atau melakukan suatu pertarungan, dia sudah mati duluan oleh Rimuru, kena headshot pula. Dan ini bikin dia mati seketika. Kalau Rimuru ini main game online, dia pasti udah di-report karena udah nge-cheat pakai aimbot.
Pada scene pertemuan antara Rimuru dengan Raja Edomaris ini, kita bisa melihat kalau Rimuru sudah tidak main-main lagi. Dia sekarang sudah meninggalkan sifat terlalu santainya sebagai pemimpin dan menegaskan dengan tindakan dan perbuatannya kalau dia sangat serius. Dia langsung melaser kepala Razen yang ada di hadapannya, padahal Razen memiliki wajah orang Jepang yang seharusnya familiar bagi Rimuru. Selain itu, perkataan Raja Falmouth yang dengan pongahnya mengatakan kalau dirinya adalah raja dari negara besar kerajaan Falmouth tidak membuat Rimuru bergeser sedikit pun dari keyakinannya. Dengan tegas, dia langsung memotong tangan Raja Edomaris dengan Megiddo yang sejak dia bicara dengan Rimuru hanya bicara omong kosong saja. Serius, Raja Edomaris ini pasti raja terbodoh di dunia. Dia sedang berhadapan dengan maut dan yang dia bicarakan adalah betapa hebatnya negaranya jika dibandingkan dengan negara Blue Moon. Jujur ya, walaupun Blue Moon ini negara kecil, tapi mereka lebih bijak dan lebih bisa menempatkan diri dikarenakan mereka memiliki dua hal yang tidak dimiliki oleh kerajaan Falmouth, yaitu intelijen dan intelijensia. Berbeda dengan Raja Falmouth yang sudah intelijen gak punya, tingkat intelijensinya mundur pula. Dia tahu kalau invasinya ke negara monster Jura Tempest adalah kesalahan, tapi dia malah terus memancing emosi Rimuru. Nah, di sini kita bisa belajar mengenai hal lain yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu kemampuan komunikasi. Raja Edomaris jelas sekali pemimpin yang kalau pidato dia pasti tidak pakai teks saking cakapnya dia dalam berbicara. Salah satu yang Wong Anime suka dari scene ini adalah walaupun Rimuru marah, kemarahan Rimuru adalah kemarahan yang tenang. Dan kemarahan seperti inilah yang mestinya ditakuti oleh orang-orang, karena kemarahan yang tenang berarti dia tidak berhenti berpikir. Orang yang memikirkan segala cara dan kemungkinan untuk menghancurkan musuhnya adalah orang yang paling menakutkan untuk dijadikan musuh jika dibandingkan dengan orang yang emosi dan langsung melompat tanpa berpikir apapun. Event yang paling kalian tunggu dalam episode ini, terutama untuk kalian para pembaca manga dan light novel, mungkin adalah peristiwa kemunculan Best Boy Diablo dan juga Best Girl Raphael. Tapi sebelum Wong Anime membahas mereka berdua, Wong Anime akan membicarakan mengenai perbedaan manga dengan eksekusi dari episode ini terlebih dahulu. Kalau kalian para pembaca manga memperhatikan, kalian mungkin akan menemukan kalau ada beberapa scene di manga yang tidak dimasukkan di dalam animenya. Di antara beberapa scene tersebut adalah scene ketika Rimuru memotong tangan Raja Edomaris yang di manga dilakukan dengan menggunakan pedang yang dilumuri api hitam, namun di anime malah dilakukan dengan menggunakan Megiddo. Lalu ada juga scene dan adegan ketika Volgen mati terkena Megiddo. Selain itu ada juga scene ketika dua iblis lain Diablo mendatangi Razen dan dengan teleportasi langsung berada di hadapannya. Dan jujur aja, banyak dari berbagai scene-scene di manga ini merupakan bentuk kreativitas visual yang keren apabila dianimasikan. Namun mesti diingat kalau anime ini alias Tensura bukanlah adaptasi manga, namun adaptasi light novel. Dengan kata lain, sumber paling sahih alias paling valid dari berbagai macam karya-karya yang berhubungan dengan Tensura adalah light novel. Bahkan sebenarnya kalau mau jujur, manga sendiri adalah adaptasi light novel yang ditambahi di sana-sini. Selain itu, tidak semua apa yang mengadaptasi manga secara otomatis akan bagus. Kalau misalkan eksekusi unique skill Merciless atau makhluk tak berperasaan yang dimiliki Rimuru disamakan dengan manga, apa mungkin impact atau kesan dari Merciless akan jauh lebih baik dari eksekusi animenya? Menurut Wong Anime justru eksekusi Merciless yang berbeda dari manga lebih baik. Karena itu mesti diingat ketika menonton anime ini tidak semua unsur manga akan dimasukkan di anime ini. Ketika adegan kematian Volgen misalnya, Wong Anime justru malah senang ketika Volgen mati dengan cara seperti di anime daripada di manga. Karena seenggaknya di episode yang alurnya serius ini kita memiliki hiburan yang membuat kita tertawa terbahak-bahak namun tanpa menghancurkan alur dari animenya. Tapi yang Wong Anime akui akan lebih baik kalau Rimuru memotong tangan Raja Edomaris dan menjambaknya seperti di manga, karena impactnya akan jauh lebih baik dari sekedar memakai Megiddo untuk memotong tangan raja tersebut. Oke, lanjut mengenai Diablo dan Raphael, Best Boy dan Best Girl yang muncul secara bersamaan di episode ini. Kita sebelumnya sudah mengetahui mengenai kemunculan dari Diablo ini, entah itu kalian hanya penonton anime semata ataupun pembaca light novel dan manga. Karena pada dasarnya kemunculan Diablo dan penamaannya ini telah dibocorkan di episode khusus yang membahas mengenai petualangan Shizu di kerajaan Fieldwood. Dan setelah urusannya dengan Shizu selesai, dia pun mengawasi pemakai topeng tersebut hingga akhirnya topeng tersebut jatuh ke tangan Rimuru. Di episode ini, Diablo dipanggil untuk menangkap Razen yang masih hidup dikarenakan unique skill survivor yang dia miliki. Di sini kita bisa melihat kalau kekuatan Diablo memang
menjijikkan. Bahkan bagi orang sekuat Razen yang kekuatan dan reputasinya dikenal di mana-mana, bagi Diablo, Razen hanya cecunguk. Dia memakai sihir ledakan nuklir dan Diablo hanya meniupnya. Terus dia malah tepuk tangan, padahal sihir ledakan nuklir ini adalah biang dari sihir pembantaian massal di masa lalu. Razen terus memakai sihir pemanggilan roh superior yang merupakan kelemahan dari iblis pada umumnya. Tapi Diablo malah ngehancurin roh berelemen bumi bernama Wargnome tersebut dalam sekali gebug. Terus inti rohnya dimakan pula kayak keripik. Jadi best boy kita yang satu ini memang gila. Gila kuatnya, gila pula kemampuannya. Dengan bergabungnya dia ke kerajaan Rimuru, kita akan melihat banyak hal-hal menarik ke depannya tentunya. Nah, selanjutnya mengenai Raphael. Kemunculan yang mungkin membuat kita agak merinding adalah ketika Raphael mengambil alih tubuh Rimuru. Kita tahu kalau sebelumnya Pertapa Agung pernah mengambil alih Rimuru dengan skill Auto Battle Mode yang dimiliki oleh Rimuru ketika dia melawan Orc Disaster Guild. Namun di sini, Pertapa Agung yang telah berevolusi menjadi Raja Kebijaksanaan Raphael melakukannya di dalam suasana yang lebih terlihat majestik dan lebih agung di tengah mayat dan non-mayat yang bergeletakan di hadapannya. Di sini kita bisa lihat kalau Raphael, walaupun pada dasarnya memiliki wajah Rimuru, namun terlihat dan terasa lebih feminim jika dibandingkan dengan Pertapa Agung. Bahkan dengan mata merahnya di tubuh Rimuru, dia tidak terlihat begitu menyeramkan. Justru malah terlihat seperti wanita kebanyakan, terutama dari bentuk wajahnya. Selain itu, melalui pengamatan terhadap Raphael, kita bisa melihat kalau itu menyangkut tujuan dari tuannya yaitu Rimuru, dia tidak akan setengah-setengah. Ketika dia menyadari kalau dia kekurangan magic kill untuk membangkitkan semua orang yang terbunuh karena serangan Falmouth, dia langsung menyetujui saran Diablo yang mengajukan 2 iblis bawahannya untuk dikorbankan. Penggunaan teknik rahasia pembangkitan adalah teknik yang rumit dan memerlukan kontrol yang luar biasa. Penyelesaian suatu masalah rumit oleh suatu AI atau kecerdasan buatan menunjukkan telah terjadi improvement atau upgrade yang luar biasa dari skill Rimuru yang satu ini, dan ini menunjukkan kalau Raphael adalah skill yang tidak hanya memiliki kemampuan namun juga kepribadian. Hal ini menunjukkan kalau Raphael sekarang memiliki kelenturan yang biasanya tidak dimiliki software AI, dan pada akhirnya kita bisa melihat Sion terbuka matanya. Baiklah semuanya, itulah pembahasan Wong Anime atas episode ini. Wong Anime memberikan nilai pada season 2 episode 11 ini nilai 10 dari 10. Tidak hanya dari eksekusinya yang luar biasa, animasi yang mantap, CGI yang tidak kaku, sound effect yang apik, dan juga visual yang luar biasa. Namun juga karena episode ini bahkan mengorbankan opening dan endingnya demi kepuasan kita semua. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.